Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku bakalan ngejelasin 3 tutorial. Yang pertama, membuat margin dan orientasi berbeda pada satu dokumen Word. Yang kedua, cara menggunakan page break dan session break. Sedangkan yang ketiga, cara menggunakan indent. Sebelum masuk ke videonya, di sini aku bakalan ngejelasin terlebih dahulu apa sih itu fungsinya si margin. Fungsinya margin itu untuk memindahkan atau mengatur jarak antara tepi pengetikan dengan tepi halaman kertas. Nah, selanjutnya page break. Page break itu berfungsi untuk memindahkan halaman dari halaman satu ke halaman selanjutnya. Biasanya kan kita nekan enter banyak-banyak, makanya halamannya jadi misah kan. Nah, kalau kita pakai si page break itu nggak usah nekan enter banyak-banyak karena itu tidak efisien. Selanjutnya itu session break. Fungsinya si session break itu untuk memformat dokumen. Dengan session break kita bisa membagi sub-sub bab atau memformat kolom, header, dan footer. Yang terakhir indent. Indent terbagi 3. Yang pertama first line indent, yang kedua hanging indent, yang ketiga left indent dan right indent. Nah, kegunaannya itu beda-beda ya teman-teman. First line indent itu digunakan untuk menggeser baris pertama dalam satu paragraf untuk menjorok ke dalam atau keluar. Yang kedua hanging indent. Nah, apabila hanging indent digeser, maka baris kedua, ketiga, keempat, atau seterusnya dalam satu paragraf itu bakalan menjorok ke dalam atau keluar sesuai teman-teman gesernya kemana. Yang terakhir left indent dan right indent. Nah, jika left indent digeser, maka seluruh baris pada paragraf pertama di bagian kirinya bakalan ngegeser sesuai teman-teman geser. Misalnya teman-teman gesernya ke kanan, berarti dia bakalan ngejorok ke kanan. Kalau teman-teman gesernya ke kiri, dia bakalan ngejorok ke kiri. Terus kalau si right indent begitu juga, baris sebelah kanan di dalam satu paragraf itu bakalan ngegeser kalau teman-teman geser. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, di video ini aku bakal ngejelasin cara membuat ukuran margin yang berbeda di halaman 1 dan halaman 2. Kalau ini kan masih sama nih, ukurannya masih A4, sedangkan kita mau buat yang seperti ini, yang di atas A4 sedangkan yang di bawah ukurannya legal. Nah, gimana caranya? Kita balik ke MS Word yang awal. Nah, pertama-tama kita arahin kursor ke bagian atas, lalu klik page layout, terus di bagian page setup kita klik panahnya, lalu muncul yang seperti ini. Nah, lalu klik paper. Nah, bagian paper kita pilih paper size-nya yang ukuran kertas A4. Lalu klik OK. Nah, bisa dilihat sendiri kan ukuran margin yang pada halaman pertama itu udah menjadi A4, sedangkan kita mau buat halaman yang kedua berukuran legal. Nah, caranya masih sama. Klik page layout, klik panah bagian page setup, pilih margin, lalu di bagian top kita isi 2 cm, left kita isi 2 cm, bottom kita isi 2 cm, dan right kita isi 2 cm. Terus jangan lupa klik landscape, terus klik OK. Nah, jadi deh halaman pertama itu A4 sedangkan kedua legal. Aku bakalan nunjukin cara menggunakan page break. Pertama, letakkan kursor pada bagian awal daftar isi. Selanjutnya klik page layout, pilih breaks. Nah, pada break kita pilih page. Begitu juga untuk halaman-halaman selanjutnya. Nah, setelah itu aku bakal ngejelasin session break. Caranya, kita pertama arahin kursor ke awal kalimat kata pengantar. Selanjutnya klik page layout, breaks, dan next page. Maka sessionnya udah kebagi-bagi. Untuk ngebuktiinnya klik bagian atas 2 kali atau klik bagian header 2 kali.
Nah kan bisa dilihat sessionnya udah kebagi-bagi. Cover halaman di session pertama, kata pengantar di session kedua, daftar isi masih di session kedua, daftar tabel session kedua, dan bab 1 di session kedua. Untuk membuat halaman, itu caranya pindahkan dulu kursornya kepada bab 1, lalu klik backlight, pilih breaks, dan klik next page. Maka sessionnya akan berubah menjadi session 3. Selanjutnya cara membuat halaman pada kata pengantar. Caranya arahkan kursor pada kata pengantar, lalu klik insert, pilih page number, lalu klik format page number, terus kita pilih yang Romawi. Klik setup dan oke. Nah, ini kan belum muncul halamannya. Cara memunculkannya itu kita harus klik page number, terus pilih bottom of page, lalu pilih yang nomor 2. Udah deh muncul halamannya. Tuh, bisa dilihat sendiri kan? Biasanya kan pada cover tidak ada nomor halaman, jadi nomor halamannya kita hapus saja ya. Oke. Selanjutnya, pindahkan kursor pada bab 1. Lanjut, kita klik page number. Langsung pilih format page number. Pilih number formatnya 1, 2, 3. Terus langsung klik setup, klik OK. Dan jangan lupa nonaktifkan link to previous agar tak terhubung dengan session sebelumnya. Jadi deh. Yang mana yang indent? Indent yang ini. Segitiga paling atas first line indent, di tengah hanging indent, sedangkan yang paling bawah left indent. Yang paling ujung sebelah kanan ini right indent. Ketika first line indent digeser, maka yang terjadi baris pertama pada paragraf akan bergeser atau menjorok ke dalam. Nah, seperti ini. Ketika hanging indent digeser, maka baris kedua, ketiga, dan seterusnya dalam satu paragraf akan bergeser atau menjorok ke dalam. Jadinya seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Dan begitu pula jika right indent digeser, maka seluruh baris pada bagian kanan dalam satu paragraf akan bergeser. Nah, seperti ini. Oke, kita kembalikan seperti semula. Nah, kalau pada makalah kan biasanya tempat dan tanggal itu di sebelah kanan. Blok yang ingin dipindahkan, lalu geser left indentnya sampai ke kanan seperti ini. Selesai. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bisa membantu.